Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah rasulullah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu anakku, calon-calon pewaris Nabi. Penuntut ilmu, calon pewaris Nabi. Tidak ada yang lebih mulia kecuali menjadi calon pewaris Nabi. Tidak ada. Lagi sekali ulang baik-baik ya. Penuntut ilmu, calon pewaris Nabi ya. Tidak ada yang lebih mulia ya, pekerjaan atau orang ya. Tiada orang yang lebih mulia kecuali menjadi calon pewaris Nabi. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Siapapun tidak ada lagi. Mau dia DPR, MPR, hatta presiden, raja ataupun sultan umpama, jauh lebih tinggi kedudukan seorang penuntut ilmu. Makanya ada masyayikh ya, masyayikh yang berada di Salatiyah ya, mufti ulama besar di masanya, tidak mau merubah KTP-nya dengan status di KTP-nya itu. Ya, dia qomah beliau lah di KTP beliau, tidak mau menggantinya tulisan Thalibul Ilmi ini. Tidak mau, padahal beliau seorang ulama, seorang yang hebat ya. Tidak mau mengganti dengan muallim umpama, guru, atau mudarris, guru umpama, atau mudir umpama ya, atau mufti atau apa, tidak mau. Padahal ya, gelar umpama seperti mufti itu syekhul masyayikh kalau bahasa kita, gurunya daripada guru, ulamanya daripada ulama. Mufti, ulamanya daripada ulama, tempat orang merujuk hukum itu mufti. Tapi beliau tidak mau itu ya. Cukup tulab, penuntut ilmu ya. Atau talib ya. Cukup talib ya. Talib, penuntut ilmu ya. Dan ternyata rahasianya ya, talib itu pewaris ya, calon pewaris Nabi. Dan siapa yang berhak mendapatkan gelar talib itu? Siapa? Yaitu orang-orang yang mempelajari warisannya Nabi ya, warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Taraktu fikum amrain, aku wariskan untuk kalian, kata Nabi menjelang ya, akhir hayatnya beliau. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan warisan dua untuk kalian, kata Nabi. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Apa yang berkaitan dengan yang dua itu, maka dia juga termasuk mempelajari atau dia berhak mendapatkan sebagai pewaris. Apa yang berkaitan dengan yang dua itu, berhak dia menjadi pewaris. Dan pewaris Nabi atau calon pewarisnya Nabi, tidak ada lagi yang lebih mulia dari itu kecuali menjadi calon pewarisnya Nabi. Apa yang berkaitan dengan ilmu yang dua tadi? Nahu. Di sini kita belajar nahu. Kitab kuning
yang menjelaskan isi atau makna-makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran yang tidak kita ketahui, ataupun makna yang tersembunyi di dalam hadis, tentunya dengan ilmu alat. Ilmu alat yaitu nahwu, sorof, mantik, bayan, ma'ani, balaghah, qawaidul umpama fiqhiyah, cara memperdalami fikih. Fikih itu asalnya mana? Hadis Nabi. Nabi bersabda seperti ini, dijabarkan oleh fikih, oleh ulama. Oh, maknanya hadis ini seperti ini. Dan yang berkaitan dengan itu, orang-orang yang mempelajari itu dimanapun dia, baik dikala dia sendiri maupun dia banyak, ataupun di tempat terpencil ataupun di kota, maka tetap dia tercatat sebagai pewarisnya Nabi, sebagai calon pewarisnya Nabi. Dan tidak ada lagi gelar yang lebih baik. Tidak ada lagi. Cukup kita punya gelar sebagai calon pewaris Nabi, cukup sudah bagi kita. Dia tahulah bercita-cita tinggi-tinggi lalu ya, dari presiden, dari apa, cukup sudah calon jadi pewaris Nabi, cukup sudah. Karena orang-orang yang menjadi calon pewaris Nabi, insya Allah, apabila dia betul-betul mempelajari warisannya Nabi, Nabi akan kasih syafaat. Walaupun dia tidak banyak amal ibadahnya, ya, tapi yang penting dia ikhlas, mondok, ya, terasingkan, sabar dia menuntut ilmu, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari menghafal Al-Quran, maka syafaat untuknya, insya Allah dia akan pasti mendapat syafaat baginda Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang betul-betul menjalankan sunnahku, ahabbani, faqad ahabbani. Ditakid, sungguh dia mencintaiku, kata Nabi. Barang siapa yang mempelajari atau menghidupkan sunnahku, tidak ada lagi yang kita harapkan menghidupkan sunnah Nabi kecuali orang-orang yang berada di pondok pesantren. Tidak ada lagi mengharapkan siapa lagi, tidak ada. Ya. Kalau bahasanya bahasa bagi payung, know everyone. Bahasa bagi payung atau know every people. Ya. Bukan no way, ya. Itu tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada orang yang yang kita bisa harapkan kecuali anak-anak yang mondok untuk menghidupkan sunnah Nabi. Tidak ada. Ya. Mau harapkan presiden, tidak mungkin. Ya. Mau harapkan apalagi yang tidak berpendidikan, ya. Mau harapkan orang-orang yang di kuliah, tidak mungkin. Ya. Yang banyak apalagi di negeri, tidak mungkin. Ya maaf ya, karena hanya orang-orang yang istilahnya, yang mondok, yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu yang pantas untuk mendapatkan gelar pewaris Nabi, calon pewaris Nabi. Ya Allah, beruntung kalian anakku ya. Oleh sebab itu hargai diri kita masing-masing, rajin ya, rajin bersabar ya. Hargai diri kita masing-masing, cukup sudah. Apapun kata orang, yang kita cari akhirat, bukan dunia. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Dunia sa'ah. Dunia ini sementara ya, sementara dunia ini ya. Kalau sudah akhirat kita dapatkan, dunia pasti ikut anakku. Tidak ada ceritanya jadi orang yang berpendidikan ilmu agama hidupnya lapar. Tidak ada. Mungkin sekedar untuk makan dapat ya. Tidak ada ceritanya orang yang ahli agama hidupnya lapar. Ya, kalau susah gelisah itu semua orang punya ya. Mau justru yang lebih gelisah yang negeri. Ya, ada di sana dia tamat Unram, bingung dia kerja apa.
Akhirnya apa gawe nak berdagang pentol. Tidak masalah, tapi kan gelar Anda di negeri masalahnya tidak masalah. Ya, tidak masalah selama itu halal kan. Karena gelar itu tidak menjamin orang sukses. Ya, mau kita negeri ataupun tidak, mau kita di formal ataupun tidak ada yang menjamin sukses. Ya, kecuali keseriusan kita masing-masing. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu ya. Berapa banyak orang yang sekolahnya negeri tidak sukses. Para Rubin ya. Kemarin-kemarin dia tamat Unram, habis biaya, duit orang tua habis, pulang-pulang mau kerja apa? Malu ya, malu mau kerja apa ya. Mau ngajar matematika, orang matematika penuh sampai orang tolak guru matematika ya. Mau ngajar apa lagi ya? Tidak ada. Mun tahu ilmu agama gampang, buka TPQ di rumah, buka diniyah. Tidak akan mungkin orang kasih lapar nanti. Yang penting kita ikhlas ya. Walaupun tidak ada dari tunjangan dari pemerintah, ikhlas. Allah akan ketuk hati orang nanti. Ikhlas kepada Allah, ajar. Penting ajar. Setidaknya kita mati kelaparan lah. Kemudian kita tahu ngaji, ampun negeri, tahu melamar dari guru IPS wah penuh. Melamar dari guru biologi wah penuh. Momot, akhirnya apa jualnya pentol, sosis, ya tidak masalah, sosis bakar kan, ketimbang momot malik, ya kan, ketimbang momot ya. Tapi seperti itulah kehidupan anakku. Abang mau gambarkan karena kalian berpikir bahwa orang yang pakai baju seragam kemudian sekolahnya di Mataram, biayanya besar, jurusannya luar biasa, jurusannya diplomat ya, jurusannya itu, jurusannya ini ya gitu. Jurusannya keperawatan, kedokteran, keperawatan paling hebat, makanya itu pandai ilmu agama. Selesai dari sini kuliah lagi di Mataram, tapi udah pandai ilmu agama ya. Nggak ada kita ya terima umpama, nggak ada yang menerima kita di umum umpama kita ambil jurusan umum lah, gua hafal kerja sejus ya. Aja buka diniyah ngajar atau buka majelis talim, suruh guru-guru kita hadir, selesai. Kok berani dia buka majelis talim, kan dia lulusannya di Mataram tapi pernah hafal Quran, mau gimana lagi, hafal Quran kitab oke. Boleh dites lah kalau bahasa orang kan seperti itu enak. Itu yang abang mau bilang ya. Sekarang orang banyak melihat fatamorgana kalau bahasa kita, pendidikan tinggi tetapi agama dibelakangkan. Ketika orang ini pendidikannya agama doang, gitulah, tiba-tiba tamat, dia yang tamat bingung, teman-teman yang duduk ikhlas belajar dicari ya, kesana kemari ditawarkan mau ngajar enggak ya apa dia tawan negeri kan, tapi berapa tawaran, ayo mau ngajar, mau di luar daerah atau dalam daerah ya, enggak. Kemarin ditawarkan juga kita sama Bas Arkawi kemana, ke Sumbawa jadi pembina ya. Padahal ditawah kuliah tinggi-tinggi, buat tangan namun kuliah sang ditawah kan secara marabatur lah, sekedar ma'had, terus kita menghafal Quran. Wah, terus ikut di tahfiz, kajian tahfiz dulu kan, kemudian ikut ya kalau bahasa kita seperti itu anakku. Tapi sekarang di mana-mana cari kita ya.